99.2 FM. Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Mabit Tribun Komunitas Bengkulu, 99,2 FM, Radio Seronip, Radio Bengkulu. Sahabat Radio Bengkulu, seperti biasa di setiap hari Rabu kita akan mengadakan kegiatan bincang SDGs, tentunya dengan narasumber yang luar biasa dan topik-topik yang kritis. Nah, tentunya penasaran sahabat Radio Bengkulu, siapakah narasumber kita pada kesempatan hari ini? Untuk itu, tetap di Radio 99,2 FM, Radio Seronip, karena setelah ini kita akan mengenalkan narasumber kita. Belum pula begitu lama bicara gerakan lingkungan, sekitar 20 tahun. Ya bang, lumayan tuh bang ya? Lumayan lah. Nah. Ya. Kanopi itu apa bang? Mungkin jadi penasaran ya, sahabat Akademia Bengkulu belum tahu apa itu kanopi. Iya, kanopi itu kan sebenarnya kendaraan saja ya. Hmm. Itu tuh sama kayak organisasi-organisasi yang lain kan. Karena kita ini kan bekerja itu atas satu media yang kita siapkan agar tidak dibilang gerombolan kan, agar tidak dibilang liar gitu. Nah, kita buat satu wadah gitu. Nah, kita buat namanya kanopi. Sebenarnya di awal nggak ada filosofi apapun gitu, tapi dalam perjalanannya kita bilang ya ini sebagai sebuah organisasi yang diharapkan bisa memerankan fungsi-fungsi kanopi kan, fungsi-fungsi melindungi. Dan kami memutuskan yang akan dilindungi itu adalah sumber kehidupan rakyat, lingkungan dan lain-lain. Itu kanopi singkatan atau hanya istilah-istilah biasa gitu bang? Ya, tidak singkatan, ya istilah biasa kan. Ya sekarang namanya kanopi hijau Indonesia kan. Karena kita juga tidak hanya bekerja di secara administratif di Provinsi Bengkulu gitu, tapi kita bekerja dengan pendekatan pulau. Jadi kita bekerja dari Lampung itu sampai dengan Aceh. Itu pusatnya ada di Bengkulu tapi ya? Ini bukan organisasi struktural ya. Jadi kalau negara itu kan ada pusat, ada daerah gitu. Jadi kita tidak bilang pusat, tapi hostnya gitu kan, rumahnya itu ada di sini. Gitu, ya. Selaku pendiri pertamanya ya Bang Ali kan? Iya, saya. Kalau secara apa namanya kanopi kan tahunnya berdiri itu apa nih? 99 ya, kalau dengan pendekatan legal entitas itu dia di 99 milenial 5 kan notarisnya itu. Tapi ya ini adalah kumpulan orang-orang, kami berenam waktu itu, kumpulan orang-orang yang punya keinginan gitu, punya cita bicara soal sumber penghidupan, tapi ilmunya nggak ada. Jadi kita baru bisa melakukan pekerjaan kampanye dan advokasi itu di tahun 2001. Kita butuh waktu sekitar 2 tahun gitu untuk belajar. Bang Ali sendiri ini dasar pendidikannya apa nih Bang? Kenapa sih mau ke aktivis lingkungan? Ya, saya sebenarnya dari SMP saya kelompok pecinta alam kan, dari SMP saya pramuka, SMA saya kelompok pecinta alam, di kampus ini juga dulu kan, di UNIP inilah ini kan saya juga anggota Kampala gitu kan. Jadi pasti saya memang dari kecil saya orang yang menyukai kebebasan kan, jadi orang yang sudah berinteraksi dengan lingkungan, gitu, berinteraksi dengan gunung, dengan sungai gitu. Itu yang latar belakangi saya gitu, dan teman-teman juga kan, karena kami kan walaupun waktu mendirikannya dulu tidak semuanya kelompok pecinta alam atau anggota kelompok pecinta alam gitu, tapi pada prinsipnya memang kami orang yang memang suka camping kan, suka mendaki gitu, suka bilang juga kan. Jadi chemistry kami itu dipertemukan karena kesukaan gitu. Nah, dia berkembang tuh dari kesukaan menjadi ketidakrelaan ketika ini dirusak, ketidakrelaan ini ketika ini dirusak. Di perkembangan zaman di kanopi itu pasti ada apa ya, adaptasi keanggotaannya bakal ada berkurang gitu kan, pasti ya. Pastilah itu ya kan. Organisasi yang hidup itu dia pasti sangat dinamis kan. Kalau dia organisasi yang tidak dinamis atau organisasi yang tidak dinamis itu biasanya yang dibikin itu kroni. Jadi orang-orang yang hanya kumpulan orang-orang yang hanya yes sir, BS kayak gitu kayak gitu. Sebentar-sebentar aja gitu. Dan saya terutama tidak mau bikin itu kan. Di Eropa itu ada banyak orang kan, ada orang Batak gitu, ada orang Renjang, ada orang Padang Uci gitu kan. Dan kumpulan dari orang-orang yang punya latar belakang berbeda gitu, punya lifestyle yang berbeda gitu, dan kami mencoba membangun kekayaan itu gitu. Sebentar Bang, kayaknya mic-nya tuh kurang dekat tuh, Gitu ya? ya. Nanti orang-orang sahabat akademinya tuh kayaknya penasaran nih suara siapa nih Bang Ali itu bukan kan gitu. Kalau begini gimana? Kalau kayaknya udah pas tuh Bang. Kencang ini? Iya.
Boleh. Dari sejarah Kanopi yang dari 99 sampai sekarang udah 2021, umurnya udah lumayan, udah 20-an lebih Bang. Kegiatan apa sih yang udah dilakuin gitu Bang, selama ini? Kita itu kan proses belajarnya itu kan menentukan arah gerakan yang kita lakukan, itu proses belajar. Kita nggak tahu tuh pada waktu itu apakah organisasi ini akan menjadi organisasi konservasionis dalam hal ini gitu kan, apakah dia akan menjadi organisasi developmentalis gitu kan, atau dia justru akan berkembang gitu dan tumbuh menjadi sebuah organisasi yang filosofinya ekopopulis. Nah, proses itu yang kita ikuti tuh. Jadi pernah menjadi organisasi developmentalis gitu kan, tapi saya tidak pernah menanam ya, karena menanam itu tugas negara ya kan. Kita pernah misalnya bikin penguatan ekonomi di daerah Seluma gitu kan, karena saya pernah kan kita bagiin ratusan ekor ayam gitu yang di daerah sana itu, dalam rangka membangun proses komunikasi untuk menyelamatkan TWA, cagar alam Pasar Alam, Pasar Seluma dan Pasar Talo. Terus itu kita memposisikan diri sebagai sebuah organisasi yang ideologinya developmentalis. Walaupun pada waktu itu saya juga tidak begitu paham kan apa itu developmentalis, apa itu populis gitu. Tapi ketika dia melihat situasi dinamika politik yang ada di Indonesia gitu dan yang ada di Bengkulu juga, nah kita mulai berpikir merumuskan ideologi organisasi, dan di situ kita menetapkan organisasi ini berideologi ekopopulis. Itu ya. Di tahun berapa tuh yang udah nentuin arah? 2004 kita menentukan itu. Sebenarnya mulai 2003 tuh kami udah mulai agak sering melakukan perdebatan yang ideologis ya. Dan 2004 kita putuskan organisasinya kan menjadi organisasi yang ekopopulis. Kami mulai dari agenda bagaimana memposisikan secara politik itu petani itu adalah orang yang memiliki tanah, ya kan? Petani adalah orang yang harus atau kelompok orang atau profesi sebenarnya itu yang harus di nomor satu oleh negara. Karena tanah itu hak hidup juga ya? Ya, jadi kalau petani tidak punya tanah, namanya bukan petani ya, namanya buruh tani, gitu kan? Seterusnya kan kalau tanah itu kan bakal penerusnya ada misalnya orang yang orang tuanya mati, anak-anaknya harus menikmati hal tersebut. Ya. Tapi pendidikan dari sekarang itu lebih banyak yang ingin menjual tanahnya daripada mempertahankan hak-hak miliknya gitu ya. Iya, sebenarnya kalau dilihat lebih dalam, ini juga buah dari proses komunikasi kan. Jadi kita itu kan orang Indonesia, orang Bengkulu lah ya. Ya, kita kan sebenarnya menjadi manusia atau kelompok-kelompok orang yang sangat suka menerima bantuan gitu ya. Sementara kami berpikir bantuan itu jika dia dilaksanakan secara tidak tepat itu malah bikin orang menjadi malas gitu ya. Orang mikir, nah tenang aja, kita kan nanti akan ada bantuan gitu kan. Diharap terus bantuan gitu. Nah, orang-orang yang terbiasa gitu menerima bantuan itu biasanya tuh mentalnya itu berubah tuh. Mentalnya menjadi mental pengemis. Dan kita tidak mau itu. Soal minta ya. Tapi dari saya lihat perkembangan ekonomi itu fokus banyak nih penanganan isu-isu lingkungan. Ya, sesuai dengan topik kita hari ini adalah bagaimana pembangunan lingkungan di Provinsi Bengkulu pada saat ini. Tapi nanti Bang, dengan dijawab dulu. Kita break dulu di sesi berikutnya. Sahabat Radio Bengkulu, tentunya penasaran apa yang akan dibahas Yogi sama Bang Ali nantinya terhadap pembangunan lingkungan di Provinsi Bengkulu. Untuk itu tetap di 99,2 FM Radio Syaroni, radionya Bengkulu. 99,2 FM Radio Syaroni, radionya Bengkulu. Seperti yang Yogi janjikan tadi, kita akan lebih ke topiknya pada hari ini, yaitu pembangunan lingkungan di Provinsi Bengkulu. Ya, kita langsung aja dengan Bang Ali. Bagaimana nih Bang pengamatan selama Kanopi berjalan tentang pembangunan lingkungan yang ada di Provinsi Bengkulu? Ya, pendekatannya kan harus carrying capacity dan ecosystem services kan. Jadi layanan ekosistem dan daya dukung ya. Kalau orang umum bilang sebenarnya daya dukung dan daya tampung itu yang harus jadi basis argumentasi dari setiap proses intervensi ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, bentang ini itu yang harus kita lihat secara lebih lengkap. Misalnya bagaimana jarak antara bukit barisan dengan muara. Jadi
Sungai Bengkulu itu kan ada sekitar 39, dengan pendekatan sungai ada sekitar 100 sungai besar dan sungai kecil. Itu jarak sungainya itu kan tidak lebih dari rata-rata jarak sungai di atas sekitar tidak sampai 100 km. Artinya apa yang terjadi di hulu hari ini gitu kan bisa kita nikmati atau bisa kita rasakan itu pada hari ini juga di muaranya. Dan belum lagi kita punya samudra gitu. Tapi kan Bengkulu ini kan eksotik ya, jadi kita punya pelabuhan yang bagus. Misalnya kan dulu kita punya Tapak Padri yang sekarang udah jadi kolam bebek gitu kan karena salah perlakuan gitu kan. Dan sekarang juga kita punya pelabuhan Kuobai gitu yang bisa di kemudian hari akan jadi kolam bebek juga gitu kan karena perlakuan yang tidak memperhatikan daya dukung. Artinya saya mau bilang situasi yang eksotik, menarik kayak begini dibuatkan sama Tuhan gitu kan, itu kalau salah perlakuan itu kita menerima atau mendapatkan dampak yang luar biasa buruk kan. Itu yang terjadi gitu. Dan kalau kita mau bilang negara dalam hal ini belum begitu kuat gitu melakukan proses analisis yang mendalam. Andal-andal yang dibikin gitu kan sebagai sebagai dokumen pandu pengelolaan lingkungan itu kan masih berani kita bilang misalnya masih hanya sebagai dokumen penentu legalitas dalam hal ini izin lingkungan. PLTU Batubara misalnya gitu ya, kita lihat tuh kan bagian itu kan ada di depan mata kita gitu kan tuh. Jadi mereka bilang bahwasannya prosesi pembuangan abu harus tertutup gitu, menggunakan truk tertutup. Fakta di lapangan truknya terbuka. Terus harus berada dalam keadaan kering. Fakta di lapangan misalnya dia kehujanan kepanasan. Pembuangan air bahang juga kayak begitu. Uji organoleptik tidak boleh berbau, tidak boleh berubah warna. Fakta di lapangan kita temukan dia berbau menyengat dan berbusa-busa gitu. Nah hal-hal yang kayak begini sementara dokumennya menyebutkan itu gitu. Artinya negara gitu dalam hal ini itu tidak hadir 100% gitu kan, memastikan bahwasanya aktivitas-aktivitas pemenuhan sumber penghidupan rakyat ini atau aktivitas ekonomi itu sesuai dengan dokumen pandu yang mereka buat sendiri gitu. Andal itu nggak main-main kan, andal itu tuh biayanya besar sekali gitu karena itu dibebankan kepada perusahaan gitu untuk memproduksinya gitu. Tapi sekali lagi kita bilang ya contoh PLTU Batubara itu adalah contoh yang ada di depan mata kita kan, ada ketidakpatuhan gitu yang sampai dengan sekarang proses pelaporan yang kita buat ini justru juga dibiarkan kan ya. Jadi kita buat laporan mereka mengatasnamakan ini proyek strategis nasional kan, proyek strategis nasional itu harus dilindungi gitu kan. Saya bilang pernyataan terbaliknya adalah apakah dengan proyek strategis nasional boleh melanggar hukum kan kayak gitu. Itu kan jadi hal yang penting juga. Kalau proyek strategis nasional boleh melanggar hukum, ya udah gitu kan, bikin aja semuanya menjadi proyek strategis nasional kan. Biar boleh melanggar hukum gitu emang. Biar hukum tidak menjadi hukum tidak menjadi panglima lagi misalnya yang ada di kehidupan bernegara ini kan. Jadi proyek-proyek nasional lebih ditekankan untuk hukum yang dihilangkan dengan seperti itu. Realitasnya kita melihat seperti itu kan, ya kan kita ada kurang lebih 500 liter oli misalnya tertumpah kan di sekitar PLTU Batubara itu kan. Kita laporkan ke Polda kan, mereka bilang ini karena ada proses pencurian. Kita nggak urus, salah orang PLTU sendiri. Kenapa mereka taruh di sana gitu kan? Artinya mereka kelalaian. Sementara dengan pendekatan hukum hitam putih yang ada di Indonesia, kelalaian yang menyebabkan tertumpahnya limbah B3 atau B3 gitu, karena dia kan pendekatannya limbah kalau udah dipakai dia bahan berbahaya beracun kalau dia belum dipakai, itu merupakan pelanggaran, merupakan tindakan kejahatan. Tapi ya sekali lagi saya bilang justru yang diurus itu adalah proses karena ada pencurian. Salah sendiri kalau taruh barang sembarangan ya dicuri orang. Tapi ada dua pertanyaan penting kayaknya Bang untuk dipertanyakan di hari ini. Pertama adalah ketika kita melihat pemerintah menumbuhkan adanya aturan tuh. Aturan dan regulasi, gini. Tapi sejatinya ketika fakta di lapangan nggak sesuai seperti ini. Siapakah yang salah sebenarnya seperti ini Bang? Salah semua. Salah semua. Jadi kan
bernegara itu kan prinsipnya kan ada 3 komponen penting kan. Iya, iya. Ada pemerintahnya gitu, ada rakyatnya gitu, ada wilayahnya kan. Dan itu kan syarat adanya negara kan. Artinya kan kita juga memang nggak bisa tuh mengandalkan pemerintah gitu untuk melakukan semua pekerjaan itu, enggak gitu, karena mereka kan pelayan. Jadi pemerintah itu tuh tugasnya itu adalah melayani kebutuhan rakyat. Itu kan filosofi bernegara kan. Walaupun sekarang itu kan terpleset tuh. Jadi pemerintah adalah penguasa kan. Itu kan terpleset. Saya ngomong agak sedikit ekstrim, ya, kan? Ketika babu menjadi penguasa kan kacau tuh, ya kan? Ketika pelayan, ketika pelayan menjadi penguasa tuh repot tuh. Nah, jadi posisi pemerintah tuh harus begitu, mereka melayani kita, gitu kan? Menyiapkan listrik untuk kita, karena kita pemilik negara ini kan, rakyat pemilik negara ini. Orang-orang yang berada di pemerintah itu rakyat juga, gitu. Nah, itu satu hal gitu. Nah, yang kedua, karena kita yang memiliki negara ini gitu, maka rakyat yang harus melakukan proses kontrol itu, ya kan? Sama kayak kita punya rumah kan. Jadi kalau kita punya rumah kan kita yang harus kontrol. Polisi itu datang ketika kita laporkan kan. Jadi filosofi bernegara seperti itu yang seringkali atau sekarang ini jadi agak mandek. Cara berpikirnya itu menjadi sempit gitu kan tuh. Sehingga ya pelayan menjadi penguasa gitu, rakyat tidak berani bersuara, kalau bersuara dikit kena undang-undang gitu kan. Jadi itu problem-problem bernegara. Tapi saya bilang itulah asiknya bernegara kan, karena kalau negara ini nggak ada tuh barbar kan. Yang ini bisa pandal nih kan. Kalau tidak ada negara-negara itu tuh penting hadir gitu sebagai kelompok yang mengatur, biar kita teratur. Lalu sebenarnya kalau abang bilang tadi siapa semuanya salah, yang benar dalam bernegara ini siapa bang gitu bang? Dia kan gini, dia kan pendekatannya kan akumulatif. Jadi kalau rakyatnya diam, orang pintar tidak bersuara, mahasiswa tidak turun ke jalan, kayak gitu kan, pemerintahnya sewenang-wenang, maka sempurna sudah kerusakan itu terjadi kan? Karena pemerintah itu dia tidak akan sewenang-wenang kalau rakyatnya kuat, kalau rakyatnya punya kemampuan argumentasi yang bagus, kalau mahasiswanya cerdas-cerdas dan punya tingkat kritis yang mumpuni. Kalau mahasiswanya nggak cerdas aja gitu, tapi tidak punya nilai kritis yang mumpuni, maka dia akan menjadi kayak semacam membebek kayak gitu kan, mengikuti di mana arus ikut ya. Jadi itu hal-hal ini kan tuh. Saya ini kan pernah kuliah juga dikit dulu kan di UNIF ini kan. Jadi selesai kan bang, nggak selesai. Nanti kira nggak selesai juga, nanti bilang-bilang gini. Oh enggak dong, harus tuh kan. Bukan saya mau menyenangkan orang tua, itu salah satu tujuan kan. Tapi kuliah ini kan prinsipnya adalah membangun pola pikir. Kalau cari ilmunya nggak banyak di kampusnya, tetapi sistem dan pola berpikir kita itu tumbuh ketika di kampus, dan saya merasakan itu. Tapi di balik itu bang, tapi kita lihat tadi kan, kita berbicara tentang pembangunan lingkungan di Bengkulu. Sebenarnya keadaan masyarakat ataupun mahasiswa dan anak muda dan lain sebagainya di Bengkulu ini gimana nih bang? Tadi kan kita udah bilang seru-seru tuh, permasalahan banyak, kemudian nggak tahu siapa yang benar dan salah. Sebenarnya sumber daya manusianya ini gimana di Bengkulu bang? Ya, saya melihatnya gini, kalau kita mau flashback kan, itu di bawah tahun 2010 misalnya, Bengkulu ini adalah trendsetternya gerakan perlawanan Indonesia. Yang paling dinamis gitu ya? Itu Bengkulu, ya kan. Orang bicara soal gerak tani itu kiblatnya kemari tuh, ya kan, Bengkulu tuh. Orang bicara soal strategi kampanye itu di sini tuh, ya kan. Orang bicara soal skenario advokasi itu bukan belajar ya di sini tuh ya, menyempurnakannya itu kan. Termasuk sama abang kan? Gue salah satunya. ya, tapi maksudku karena kita serius kan, ya kan. Jadi kerjaan itu kan nggak main-main tuh kan. Bahasa yang sering saya bilang sama teman-teman itu, ketika kita sudah pegang satu agenda basah kering, kita harus selesaikan. Apapun risikonya itu harus kita selesaikan tuh. Dan risikonya paling banyak sekali kan gitu. Tapi yang paling berat itu adalah konsistensi dan menjaga konsistensi itu gitu. Banyak, dan kawan-kawan mahasiswa UNIF juga luar biasa kan. Misalnya bukan cuma UNIF, Muhammadiyah juga kayak begitu kan. Ya, di UNIF ini saya kenal mulai dari Fauzan kan. Sebelum Fauzan itu saya kenal sama Saril kan. Sebelum Saril itu saya kenal dengan grupnya Rombongan Hadi kan. Dan itu adalah manusia-manusia progresif yang dilahirkan dari rahim Universitas Bengkulu ini kan. Belum lagi misalnya mulai di STAIN kan. Jadi
potensinya luar biasa banyak gitu. Tapi kayaknya potensi itu kayaknya berpusat hanya di kota, tapi belum di kabupaten yang lain. Gimana tuh Bang? Kalau gambaran Abang sepengalaman Kanopi berkembang gitu kan? Ya itu harus kita akui karena memang kampus-kampus utama gitu kan, kalau dengan pendekatan pemuda ya, kampus-kampus utama itu adanya di pusat kota. Tapi kan teman-teman juga punya punya ruang gerak yang luas juga kan. Dan kami di Kanopi kan coba membuatkan wadah gitu. Jadi membuatkan wadah gitu untuk teman-teman progresif itu diskusi, merencanakan sesuatu gitu. Kita cuma nyiapin wadah aja, kayak Unip bikin suara Unip ini kan. Nah, kita di Kanopi itu kita buatkan. Silakan kalian mau, kalau sekedar urusan kopi itu gampang lah, gitu kan. Nggak ada di kantor bisa ngambil di rumah kan. Tapi proses itu yang mereka bangun tuh, dan sampai dengan sekarang itu berjalan. Kayaknya seru banget kalau kita bicara ini terus ya Bang. Terutama untuk kalau dengerin banyak mahasiswa loh Bang. Nah harapan tuh kalau isu ini terus digali, kayaknya gimana tuh Bang pembangunan Bengkulu nantinya kalau di bidang lingkungan? Iya Kak, saya tidak mau bersyair kan, tapi kan orang bilang kan kayak begini tuh. Pengalaman lah, Iya. Gimana tuh pengalamannya Bang? Jadi kami ini kan apa namanya tuh tidak ini, bukan memiliki kan, tetapi menyisakan gitu kan. Jadi apa yang kami lakukan sekarang itu kan tersisa untuk harus sampai juga ke generasi selanjutnya gitu. Dan ini anak zaman, jadi di zamanku agendanya begini misalnya kan, di zaman Yogi agendanya akan seperti apa gitu kan, di zamannya kawan-kawan di bawahnya akan seperti apa. Ini anak zaman, aku nggak mau ikut campur urusan anak zaman kan. Nah di periodeku itu kami kencang misalnya di aksi di jalanan ya, karena sampai sekarang juga saya kemarin Pak diamankan juga kan, biasa lah itu kalau nggak diamankan lah setuju. Kayaknya seru ya, tapi kita butuh break dulu Bang. Boleh. Kita nggak capean tuh ngomongnya. Oke, sahabat Yeah. Bengkulu, sedang kita break dulu. Nanti bakal lebih seru lagi diskusinya terakhir ya Bang ya. Tetap di 99,2 FM Radio Seronip, radionya Bengkulu. 99,2 FM Radio Seronip, radionya Bengkulu. Kita seru sekali Akademi Bengkulu bersama Bang Ali ini bicara tentang masalah lingkungan, kemudian proses terjadinya Kanopi. Tapi tak kunjung dari hal itu, kita ingin menyerukan lagi keadaan seperti ini. Tak kunjung data keluar dari topik kita tadi, pembangunan lingkungan di Provinsi Bengkulu. Kita hubungan sedikit nih Bang dengan SDGs. Kira-kira gerakan-gerakan yang dilakukan Kanopi selama ini ada nggak yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan? Itu gimana Bang? Ya, Kanopi dan teman-teman SDGs kan sebenarnya sudah beberapa kali juga tergabung kan dalam skenario aksi, skenario kegiatan, misalnya kuliah bersama rakyat, gitu kan. Itu yang di Deluspan ya, kan. yang baru. Ada proses kita nonton dan mengevaluasi bareng, gitu kan, terkait dengan film-film perjuangan. Itu menunjukkan bahwasanya dia punya konektivitas kan, punya relasi yang signifikan tuh antara apa yang dicita-citakan oleh adiknya MDGs ini kan, gitu, yang sekarang sudah meningkat jadi Sustainable Development Goals ini gitu. Itu dia punya irisan. Pada prinsipnya sebenarnya adalah kita kan ingin mempertahankan sumber penghidupan ini itu selama mungkin, gitu. Dan itu yang disebut dengan sustainable, ya kan? Berkelanjutan. Ya, dan itu yang disebut dengan berkelanjutan. Nah, kami misalnya, kami itu tidak rela Pelabuhan Pulau Baik itu hancur. Kami nggak rela gitu. Ketika kayak kita bilang kita nggak rela, maka kita mau dengan pendekatan fungsinya itu dia berkelanjutan. Artinya tidak ada hal yang berseberangan misalnya dengan agenda-agenda SDGs. Tapi mungkin dia akan agak sedikit berbeda di taktik dan strategi, gitu. Dan itu biasa lah, kan? Jadi, nah, yang penting buat kita sekarang ini bagaimana, gitu kan, dengan tujuan atau goal yang sama ini, gitu, dengan taktik yang berbeda ini, itu kita bisa saling melengkapi. Untuk supaya tujuan itu tercapai. Untuk supaya tujuan itu tercapai. Poin pentingnya adalah bagaimana sebenarnya negara itu tuh berpikir benar menyelamatkan sumber penghidupan ini, rakyat itu berpikir kritis, kayak gitu ya. Jadi kalau rakyat berpikir kritis, negara berpikir benar, maka sama dengannya itu adalah keberlanjutan. Tapi peran kita adalah memberi pengetahuan kepada masyarakat yang itu benar atau enggak ya Bang. Tapi di balik itu Bang, ketika kita berbicara tentang lingkungan, lingkungan itu sifatnya kan sustainable, berkelanjutan, butuh dikelola terus dan dikelola terus. Ini kan yang dengar anak-anak muda, terutama mahasiswa.
ada nih nggak bang strategi supaya anak-anak muda ini peduli dengan lingkungan? Karena terlihat mungkin dari pengalaman saya, dari Yogi ya bang, ya, mungkin ke abang juga, anak-anak muda ini sedikit kurang peduli dengan lingkungan. Mungkin beberapa sih yang dikatakan lebih vokal kayak aktivis atau tergabung di band gitu. Ya kan, soalnya kan pemaknaan nih, barangnya kan satu tuh. Iya. Misalnya kayak bilang kayak ini, kita mau dengan pendekatan definisi dulu tuh. Lingkungan itu kan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya adalah udara kan, itu dia jadi lingkungan tuh. Tetapi ketika kita benturkan dia menjadi udara, itu adalah sumber penghidupan kita. Kita kalau nggak ada udara ini kita nggak bisa bernapas tuh. Iya. Barangnya cuma satu kan, udara juga gitu. Nah, kami agak punya kecenderungan sebenarnya mengurangi kata lingkungan itu. Betul. Ya kan, kata lingkungan itu agak kita ini. Yang kita munculkan itu adalah sumber kehidupannya dengan barang yang sama gitu. Karena ini memunculkan sense of rasa kepemilikan. Konotasinya gitu, kan? lebih khas kalau rasa penghidupan. Iya, jadi kita bilang kalau dengan pendekatan lingkungan, muaranya adalah pengaruh terhadap kita gitu. Tapi kalau dengan pendekatan sumber penghidupan, muaranya adalah kita butuh dia, itu kebutuhan kita gitu. Nah itu yang kita promosi gitu kan. Jadi kan dijaga kalau dengan penghidupan harus dijaga. Biasanya kau boleh memilih kan, ya kan? Kau boleh memilih. Kalau kau mau tetap hidup, maka sumber penghidupanmu harus diurus, kan kayak gitu. Ya, nah kalau dengan pendekatan lingkungan, kalau kau mau nyaman kayak gitu, maka lingkungan harus kau jaga kan kayak gitu. Jadi bahasanya lebih kita mencoba mempromosikan bahasa yang lebih ekstrem gitu, bahasa yang lebih definitif gitu, agar teman-teman berpikir, oh ya ini bukan cuma bicara soal lingkungan, tapi ini bicara soal keberlanjutan kehidupan, bicara soal ancaman kepunahan, kan kayak gitu tuh. Jadi, nah itu yang sebenarnya selama ini tuh transfer pengetahuan itu masih agak jomplang pandanganku gitu ya kan. Jadi sehingga ketika Yogi membuat pernyataan, kayaknya teman-teman kurang peduli gitu kan. Teman-teman bukan kurang peduli, tapi kurang paham saja. Kurang paham. Ya, orang tidak tahu kan, atau orang bodoh kan punya cenderungan apatis. Kayaknya kalau dengan sumber penghidupan, istilahnya keren. Nah, tapi itu yang tahu sedikit orang, ya Bang. Ya, itulah tugas kita. Pemerintah, kemudian di pendidikan juga kayaknya belum masih awam dengan kata-kata itu. Nah, itu jadi strategi kita ya sebenarnya seperti itu. Tapi dibalik itu juga lagi, Bang, yang perlu ada yang sedikit yang jadi pertanyaan Yogi itu. Kalau seandainya sumber penghidupan itu kan abang ya, gimana sih, ada nggak cara-caranya supaya kami nih selaku generasi muda nih mau nyebarin itu juga nih, gimana caranya bang? Karena sulit tuh, karena udah dari dulu kita cuma taunya lingkungan mulu gitu. Ya, mengobrol siang ini kan menjadi salah satu medianya kan, gitu kan. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa, teman-temanku di Telus Pang juga lagi dengerin, ya kan? Disiarin langsung tadi di info ya kan? Karena kita punya grup banyak kan, jadi gue agak populer hari ini gitu kan. Biasanya gue kan ada di belakang meja nih kan, ya kan. Jadi mereka dengar, kayak mana caranya kami mau dengar gitu. Artinya saya mau bilang, lah media-media seperti ini yang tidak boleh dimatikan, gitu kan. Dia harus terus-menerus di-up kan, diangkat terus-menerus gitu, informasi. Karena untuk menanamkan pengetahuan itu juga bukan pekerjaan yang gampang kan, gitu. Apalagi mencoba memasukkan sesuatu definisi yang baru, masih agak asing di telinga gitu. Tapi saya percaya tuh kan, bukan cuma mahasiswa atau kawan-kawan masa-masa progresif yang lain, teman-teman komunitas gitu kan, masyarakat korban, petani korban gitu kan, atau petani pejuang itu, ketika mereka sering diskusi dengan kita, mungkin nanti ke depan mereka diskusi dengan Yogi juga, kawan-kawan yang lain juga gitu kan, itu mereka punya kemampuan dan pengetahuan yang lebih. Nah, orang yang punya pengetahuan dan banyak teman, itu keberaniannya tumbuh. Jadi sering-sering diadain gini. Ya sering loh, jadi menarik kan, tapi harus kita evaluasi juga kan. Misalnya berapa banyak orang yang mendengar. Nanti pas diadain gini nggak ada yang dengar gitu. Oh, nggak ada yang dengar kan? Nggak ada yang dengar. Kalau yang dengar yang saya lihat baru tuh bicara tuh kan, kerjanya di jalan aja bisa kayak gitu kan. Tuh. Nah, memilih panelis juga jadi penting ya kan tuh. Nggak mungkin mengalir terus. Ya bukan itu, kalau itu sih siap-siap aja kalau aku ada waktu. Saya masukkan, ada juga banyak juga orang yang nggak suka dengan suaraku ini kan, jadi kan. Ya, kali-kali misalnya sarjana
pasca sarjananya PSDAL yang sekarang jadi gubernur, Muhyiddin Mersa, yang dipanggil kemari gitu kan. Dia kan orang PSDAL kan. Iya, Jadi sarjananya kan sarjana lingkungan dan sumber daya alam. Nah, panggil kemari aja diskusi gitu kan. Kita uji-uji pengetahuannya buat publik kan gitu-gitu. Nah, kali-kali panggil Kapolda itu kan, panggil bicara soal ini gimana Pak, orang melanggar kok dibiarin aja gitu kan, Kapolda yang dipanggil gitu. Sehingga orang mendengarkan tuh, kalau Ali Akbar jadi dipanggil, Ali Akbar ini kan jadi kayak ustadz aja nih kan, nggak punya kekuatan secara langsung, tetapi pengambil-pengambil keputusan pada tingkat negara itu yang harus sering dipanggilin gitu. Karena masyarakat lebih suka lihat-lihat yang punya jabatan. Iya, kan. Sekarang ini kan orang ini kan dilihat dari apa yang nempel di bahunya kan. Tapi yang dievaluasi masyarakat harus bisa mendengar semua ya, nggak boleh pilih-pilih gitu kan. Yang tinggi harus didengar, yang sesama nggak boleh. Oke, kayaknya kita break lagi nih Bang. Tadi udah seru-seru banget kita bahas lingkungan, kemudian milenial di Area Bengkulu. Mungkin terakhir nanti target-target Kanopi itu kita perlu bahas lagi, tapi harus break dulu Bang. Oke, sahabat Area Bengkulu tetap di 99,2 FM Radio Unik, Radio Bengkulu. 99,2 FM Radio Unik, radionya Bengkulu. Masih bersama Yogi dan Bang Ali. Tentunya ini udah hampir 1 jam ya kita bincang-bincang sama Bang Ali ini yang super seru sekali ya Bang ya. Tadi kita bahas tuh gimana tuh pergerakan-pergerakan Kanopi sampai Bang Ali ini sebagai apa ya, orang yang nggak pernah berhenti yang menyatakan supaya sumber penghidupan manusia itu akan tetap berlanjut. Nah, untuk kali ini Bang, kita masih bagaimana sih Bang Kanopi kedepannya ini untuk membantu pembangunan lingkungan atau sumber penghidupan manusia di Bengkulu ini Bang. Ada strateginya nggak Bang? Beberapa kegiatan yang ingin dirancang ke depan? Iya, kita itu kan berpikirnya kan sistematis kan. Kalau dalam kerja kampanye dan advokasi kan, yang pertama seluruh pekerjaan itu harus berbasis data dan informasi yang betul. Nah itu skenario-nya biasanya kita lakukan itu investigasi kan. Itu poin penting tuh. Nah, habis itu berdasarkan data informasi itu kita tingkatkan dia gitu kan, kita tingkatkan dia menjadi pekerjaan berhubungan dengan klarifikasi karena kan informasi mungkin ada yang belum kita dapatkan secara utuh gitu kan. Terus yang ketiga baru kita bicara soal diseminasi informasi. Nah itu biasanya itu kita lakukan dengan cara aksi di lapangan kan, atau bikin dialog, bikin apa segala macam gitu. Dan yang terakhir kita lakukan itu kerja-kerja litigasi kan. Yang litigasi itu gugatan atau pengaduan. Ini skema yang umum sebenarnya dilakukan dalam kerja-kerja kampanye dan advokasi. Nah, dari banyak hal-hal yang kita lakukan, kita menentukan segmentasi isu kan. Nah itu menjadi hal yang penting. Saya nggak mau ngerjain yang kecil-kecil gitu. Jadi harus yang besar ya. Harus yang besar. Sesuai pengalaman nggak? Besar umur ya. Pengalaman umur, kemudian pengalaman organisasi juga. Ya, jadi kenapa kita kerjain yang besar kayak gitu, misalnya kayak PLTU, kenapa Kanopi misalnya getol sekali kan melakukan proses kontrol gitu kan terhadap PLTU. Selain memang PLTU itu memberikan dampak buruk dimanapun dia berdiri gitu ya, ada banyak hal juga yang kita yakin mereka tidak akan sanggup mengantisipasinya. Artinya itu yang harus kita kontrol tuh kan. Nah proses kontrol ini gitu yang yang harus dilaksanakan secara sistematis. Melakukan kontrolnya kalau sekali dua kali itu mah gampang, tapi menjaga konsistensi gitu kan supaya proses kontrol ini berjalan secara terus menerus gitu kan, dan banyak pihak juga yang mau bersama dengan kita melakukan proses kontrol itu yang agak cukup sulit misalnya. Dan kami mengerjakan itu. Tapi kegiatan yang lebih fokus saat ini apa tuh? Ada banyak hal juga kan, misalnya kita ngurusin buruh ya kan. PLTU itu menjadi core isu kita sekarang ya, energi kotor batu bara itu menjadi core isu di Kanopi. Yang kedua kita bicara soal bagaimana kedaulatan buruh ya, buruh sawit terutama di buku-buku, kita mulai dari buku-buku kan. Itu juga sampai sekarang berjalan kan, bagaimana mereka memperjuangkan hak mereka gitu kan, atas perusahaan yang mengeruk habis misalnya wilayah mereka gitu. Nah itu juga berjalan. Kita juga bicara soal gerakan petani mencari tanah misalnya ya, itu di daerah di daerah Ipuh gitu, daerah Ketaun. Nah kita juga bicara soal keselamatan bentang alam sebelat misalnya kan. Dan itu kita bikin satu konsorsium yang kita sebut sebagai konsorsium bentang sebelat gitu kan, bersama dengan kawan-kawan Genesis, kawan-kawan Lingkar Inisiatif Indonesia, ada Pak Gunung juga gitu kan. Nah itu
kerja-kerja gitu atau program-program sekarang yang sedang berjalan gitu. Dan yang sebenarnya pekerjaanku yang paling utama itu adalah bagaimana memastikan atau membangun media gitu agar semua entitas yang kita sebut sebagai rakyat ini, ada entitas mahasiswa, ada entitas petani korban, buruh korban, rakyat korban, itu mereka punya ruang untuk meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan keberanian. Konsentrasiku sebenarnya itu aja gitu kan, karena orang berani pasti hebat. Aduh, sama kawan. Itu kan yang terpikir sama abang. Abang kan lama-lama nggak mungkin kayak gini terus. Bakal berganti usianya, fokus juga bakal berganti. Ini kita mau nyapa nih bang, khususnya untuk anak-anak muda nih. Abang bisa nggak kasih pesan untuk anak muda supaya bisa aktif, kemudian kayak abang juga terpikir untuk supaya lingkungan ataupun sumber penghidupan itu bisa dinikmati mereka juga nantinya. Coba kasih pesan bang untuk sahabat Akademi Bengkulu nih. Iya, saya tuh nggak pintar-pintar amat kan, walaupun sering juga juara kan. Tapi maksudku tidak pintar-pintar amat, artinya tidak perlu orang jenius gitu untuk bicara soal keselamatan lingkungan. Nggak perlu cum laude juga gitu. Cum laude itu penting kan, tapi nggak perlu cum laude gitu. Tapi diperlukan sebenarnya proses konsistensi seperti yang saya katakan. Jadi kalau misalnya teman-teman atau ya kawan-kawan progresif, kawan-kawan mahasiswa memilih jalan hidup sebagai apa gitu kan? Aktivis bilang lah ya. Oke. Sebagai aktivis misalnya kayak gitu ya. Jadi ya itu pilihan. Nah, kita ini gitu, manusia ini kan ditentukan dari pilihannya, kan? Jangan jadi kutu loncat kan jadi. Ketika mahasiswa jadi aktivis, terus ketika selesai tes PNS terus lulus terus nggak berani ngomong gitu kan, itu problem gitu. Jadi maksudnya, tapi kalau memang pengen jadi PNS yang betul. Kalau mau jadi aktivis yang betul. Mau menjadi petani yang betul. Saya petani kan, gitu kan. Jadi saya petani juga, punya ternak juga, dikit-dikit kan. Tapi ketika memilih kanopi, atau kanopi itu ada aja kendaraan kan. Ketika memilih mengerjakan ini, gitu, mengerjakan dengan cara melakukan proses diseminasi pengetahuan, pendidikan organisasi rakyat, gitu kan, melakukan kerja-kerja kampanye dan advokasi. Tahun 2001 gitu, keputusan ini bulat saya ambil dan saya tidak berhenti sampai sekarang. Jadi bukan hal yang sulit gitu kan, tapi godaannya banyak. Nah, menjaga itu kan yang penting buat kita pikirin. Itu untuk mahasiswa. Nah, kita butuh pesan juga untuk pemerintah, terkhusus untuk PNS yang katakan abang tadi kurang sesuai. Itu punya pesan nggak bang? Dan satu lagi pesannya itu yang bersifat katakanlah SDGs itu berkelanjutan. Punya nggak bang? Karena kita didengar seluruh ya, katakanlah dari seluruh provinsi Bengkulu dengar di radio nih. Sampaikanlah pesannya bagaimana bang? Ya, saya kan di awal saya bilang tuh, pemerintah itu pelayan rakyat, yang dalam kacamata keseharian itu berubah menjadi penguasa kan. Ya. Jadi pekerjaannya itu adalah bagaimana memastikan kebutuhan rakyat ini terpenuhi. Kan. Kebutuhan rakyat itu tidak hanya material, kebutuhannya juga bisa imaterial kan gitu. Jadi kebutuhan akan keselamatan sumber penghidupan itu kan sebenarnya seperti imaterial. Gitu. Jadi itu yang harus harus negara kerjakan kan kayak gitu. Jadi jangan berubah fungsi gitu kan, jangan berubah fungsi gitu justru menjadi pemberi legitimasi atas kerusakan. Itu yang kita tidak mau. Yang kedua, gubernur itu juga nggak lama nyawa ya kan, 5 tahun, kalau nggak bagus ya bisa 2 periode gitu kan. Ya pemerintah juga pegawai negeri sipil itu 12 tahun baru bisa jadi kepala sub bidang gitu ya. Butuh waktu 15 tahun mungkin baru jadi kepala bidang gitu. Artinya kan lama betul tuh. Ketika Anda menjadi operator itu, ketika menjadi operator, jadi operator yang handal lah kan. Tapi ketika menjadi pengambil keputusan gitu, maka harus menjadi pengambil keputusan yang benar dan tidak ABS kan gitu. Hal-hal yang seperti itu aja yang kita butuhkan gitu kan. Karena di urusan kepemerintahan mereka tuh udah punya semua kan, udah punya RPJM, udah punya Renstra, udah punya Renja, apa lagi masalahnya? Mau tinggal kerja aja. Duit, program ada, duit dicariin, tinggal fasilitas dipenuhin, kan kerja gitu. Beda makanya kan, kalau di Kanopi itu konsep harus kita bikin, skenario harus kita susun, duit harus kita cari, karena saya tidak mau menggunakan uang negara kan, karena kalau Kanopi itu menggunakan uang negara dia tidak independen. Jadi kita minta sumbangan dari tempat yang lain kan untuk melakukan pekerjaan ini. Nah,
kita bikin konsepnya, kita bikin skenario-nya, kita cari uangnya, terus kita implementasikan. Jauh lebih berat kami dibandingkan dengan LHK. LHK udah punya RPJM, udah punya Renstra, udah punya Renja, udah punya duit, tinggal jalanin. Apa masalahnya dengan tinggal dijalanin aja? Orang KPAP jagain hutan produksi gitu kan? Iya. Kan tinggal itu kan. Tapi lebih kuat abang kayaknya bang. Nah, Lebih kuat abang kan lebih tangguh untuk mencari. Kalau mereka udah ada dicari, tinggal jalanin gitu. sebenarnya nggak kuat-kuat amat juga. Tapi maksudku kan seperti yang aku bilang tadi, ini kan bicara soal bertanggung jawab atas pilihan, Iya. kayak gitu kan. Jadi kalau jadi pegawai negeri sipil, bertanggung jawab atas pilihan. Konsisten Ya. gitu. Iya. Oke. Tapi dapat saya simpulkan nih Pak, dari beberapa perbincangan kita, 3 sisi tadi. Yang pertama itu kita harus konsisten Ya. dari seluruh aturan, terutama untuk pemerintah kan, supaya pembangunan lingkungan ini bisa berkelanjutan. Kedua, aturan-aturan yang ada itu harus diikuti. Ya. Jangan sampai aturan tidak ada, prakteknya lain, gitu kan. Oke. Kayaknya pertemuan kali ini bincangnya seru banget sama Bang. Butuh sesi-sesi yang kedepannya lagi ngundang abangnya supaya di sini. Siap Bang, kalau diundang lagi, kita datang lagi. Ya kalau saya sih sebenarnya asal saya waktu aja. Maksudnya kan jangan sampai nanti ada saya udah janji benturan dengan kegiatan yang lain. Iya. Tapi sepanjang saya ada waktu, kenapa enggak kan? Ini jadi penting. Tapi buat saya itu tidak terlalu penting saya diundang di kemari. Yang penting diundang kemari itu seperti yang bilang tadi, gubernur, kota, Iya, kapolda, siap, kapolres, gitu siap. kan. Oh, Itu oke, yang oke. penting karena mereka adalah pengambil keputusan, gitu kan. Siap, Tuh. siap. Saya sekali-kali boleh lah kan. Gitu. Karena belum tentu juga orang mau dengar apa yang saya bilang kan. Tapi kalau gubernur bilang kan didengar ya sama orang itu kan. Saya minta selamatkan pelabuhan Ploba, itu pontang panting tuh orang kerjanya kan. Pelabuhan Ploba itu terancam sekarang. Udah berapa lubang yang ada di tempat pasir masuk gitu kan. Udah nggak beres lagi jalurnya itu, udah bolong. Belum lagi depan Pertamina udah bolong juga gitu. Kalau semuanya udah isinya pasir semua, udah kayak tapak padri ntar gitu kan. Nah gubernur itu harus ngomong. Kalau enggak nanti kita bilang dia gubernur kantor gubernur Bengkulu. Dia kan gubernur Bengkulu bukan gubernur kantor. Sama kayak saya kan ketua Kanopi Hijau Indonesia, bukan ketua kantor Kanopi Hijau Indonesia. Gitu. Oke sahabat Akhirul Bengkulu, dari bincang-bincang kita ini nampaknya udah lama sekali dan banyak kesimpulan yang kita dapatkan. Untuk sahabat Akademia Bengkulu, tentunya yang pertama untuk membangun lingkungan ataupun membangun diri sendiri itu harus konsisten pertama. Dan apabila ada aturan itu harus diikuti. Jangan sampai aturan yang udah ada nggak diikuti. Itu yang membuat pembangunan itu tidak sesuai dengan kehendaknya dan tujuan yang semestinya. Mungkin untuk bincang kita hari ini cukup sampai di sini tentunya bersama Bang Ali. Terima kasih Bang Ali. Ya, sama-sama. Oke sahabat Akhirul Bengkulu, sampai bertemu di minggu depan di bincang-bincang SDGs, tentunya dengan materi yang luar biasa dan topik-topik yang kritis. Untuk itu, sampai jumpa, see you next time.